Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa di kelas online saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik layanan bimbingan mengenai tekanan teman sebaya. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Saya akan pimpin doa secara Katolik, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa berguna bagi masa depan kami kelak nantinya. Akhirnya, ya Allah Bapa dalam surga, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami serahkan dengan pengajaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai materi tekanan teman sebaya, alangkah baiknya kita bermain sebuah game. Dan game ini sangat simpel dan sederhana. Saya hanya membutuhkan teman-teman untuk menepuk tangan. Tapi saya akan memberikan beberapa clue yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu, ketika saya mengatakan selamat pagi, teman-teman cukup menepuk satu kali. Sedangkan kalau saya mengatakan selamat siang, teman-teman menepuk 2 kali. Dan ketika saya mengatakan selamat sore, teman-teman menepuk 3 kali. Dan kalau saya mengatakan selamat malam, teman-teman tidak usah menepuk. Apakah jauh ini paham? Paham, Pak. Pak. Baiklah, kalau begitu langsung saja. Kita mulai ya. Selamat Ya, pagi. Pak. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi layanan bimbingan kita, saya akan menjelaskan beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui dan kita patuhi bersama, yaitu tentang kontrak kelas kita. Jadi pada topik layanan bimbingan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama itu peserta mengikuti kegiatan layanan mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, semua peserta atau siswa terlibat aktif dalam bimbingan. Yang ketiga, selama bimbingan berlangsung, peserta tidak boleh meninggalkan kelas atau kamera atau sambil mengerjakan suatu pekerjaan lain. Yang keempat, peserta tidak boleh mengizinkan orang lain yang bukan peserta kelas untuk memasuki ke dalam kamera atau kelas online kita. Yang kelima, selama kegiatan berlangsung, peserta tidak mengaktifkan mikrofon kecuali jika dipersilakan. Keenam, serta menghargai dan menghormati setiap pribadi dan pengalamannya di dalam kelas ini. Yang ketujuh, serta bersedia ditegur jika melanggar aturan. Apakah teman-teman bisa menyepakati aturan atau kontrak kelas yang saya buat ini? Bisa, Pak. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan mengenai topik layanan bimbingan kita, yaitu teman sebaya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu teman sebaya? Mungkin Ama atau Ain atau Milen atau Clareta tahu apa itu teman sebaya? Tahu, Pak. Ya, Ain, coba jelaskan sepemahaman kamu apa itu teman sebaya. Kalau menurut saya terkait dengan kata teman sebaya itu seperti apa ya, Pak? Teman seperjuangan, Pak. Oh, teman bermain. teman seperjuangan atau teman bermain. Kalau menurut teman-teman yang lain mungkin ada Ama? Saya teman seumuran, Pak.
teman seumuran. Baiklah, kita lihat saja apa itu pengertian teman sebaya. Pengertian teman sebaya adalah orang yang mempunyai tingkat umur dan kedewasaan yang sama. Atau bisa dikatakan bahwa anak-anak yang mempunyai tingkat kematangan dan usia yang kurang lebih sama. Contohnya itu siswa kelas 3 SMA De Brito. Itu bisa dikatakan teman sebaya karena anak-anak itu mempunyai usia yang kurang lebih sama dan tingkat kematangan atau kedewasaan yang sama. Dan yang kedua, menurut kamus konseling, teman sebaya berarti teman-teman yang sesuai dan sejenis, kumpulan atau kelompok yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan terdiri dari satu jenis. Contohnya itu timnas sepak bola Indonesia U18 pria itu bisa dikatakan teman sebaya karena mereka sejenis, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain sepak bola, dan mempunyai tingkat usia yang kurang lebih sama dan tingkat kematangan dan kedewasaan yang sama. Sejauh ini apakah teman-teman bisa memahami penjelasan mengenai pengertian teman sebaya? Atau ada pertanyaan? Siapa? Bisa ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai pemahaman tentang teman sebaya. Pada dasarnya, kelompok teman sebaya ini tercipta karena ada rasa ingin diterima dan dipandang sebagai suatu kelompok teman sebaya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kelompok teman sebaya ini muncul karena ada rasa ingin diterima dan dipandang dalam kehidupan lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, berteman membuat seseorang merasa diterima, dan dalam pertemanan itu mereka akan saling berbagi suka dan duka, saling memberi dengan ikhlas, saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai. Jadi ini sedikit pemahaman tentang teman sebaya. Apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan mengenai pemahaman tentang teman sebaya ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi saya rasa teman-teman semua paham ya hal mengenai pemahaman tentang teman sebaya. Baik, namun dalam hubungan teman sebaya ini tidak jarang kita sering mendapat tekanan dari teman-teman lain, baik itu tekanan secara langsung dan tidak langsung. Dan di sini juga kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk tekanan teman sebaya. Langsung saja kita membahas mengenai bentuk-bentuk tekanan teman sebaya. Yang pertama itu tekanan langsung. Dalam pertemanan seringkali kita atau anak-anak mendapat ajakan atau instruksi langsung dari teman-teman kita atau teman-temannya untuk melakukan suatu hal secara langsung. Contohnya itu seorang anak yang diajak atau mendapat instruksi dari teman-temannya untuk tidak mengerjakan PR. Namun anak tersebut memilih tidak menerima atau ajakan dari teman-temannya tadi. Tentu teman-temannya ini akan merasa tidak diterima. Dari sikap selanjutnya, teman-temannya tadi akan mengatai temannya yang menolak ajakan dari mereka, baik itu kata-kata yang membuat perasaan anak tadi tersinggung, sehingga kata-kata dari teman-temannya itu bisa dikatakan sebagai tekanan secara langsung bagi anak yang menolak ajakan dari teman-temannya tadi. Apakah ada pertanyaan, penjelasan mengenai tekanan secara langsung ini, atau ada tanggapan? Ama? Tidak ada, Pak. Saya lihat sedikit bingung ya. Atau jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Baik,
yang kedua, tekanan tidak langsung. Jadi dalam selain ada tekanan langsung, ada juga tekanan tidak langsung dari teman sebaya. Tekanan tidak langsung ini biasanya bersifat biasanya dilihat dari perubahan sikap, cara berpakaian, perilaku maupun cara berkomunikasi. Contohnya itu seorang anak perempuan yang masuk dalam lingkungan sekolah yang baru, dan di dalam sekolah itu dia melihat teman-temannya mempunyai cara sikap, cara berpakaian, perilaku maupun cara berkomunikasi yang berbeda dengannya. Tentu itu akan memberi tekanan kepadanya, dan tekanan itu disebut tekanan secara tidak langsung. Maka dari itu anak tersebut akan coba merubah cara berpakaiannya atau mengikuti cara berpakaian, sikap, perilaku maupun cara berkomunikasi dari teman-temannya yang tadi, dengan tujuan agar dia tidak ditinggalkan oleh teman-temannya atau agar dia tidak dijauhkan dari teman-temannya tadi. Itu adalah pengertian dan contoh bentuk-bentuk tekanan teman sebaya secara tidak langsung. Jadi kedua bentuk tekanan teman sebaya ini sering terjadi pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya ingin mendengarkan dari teman-teman, mungkin pernah mengalami tekanan-tekanan dari teman-temannya, mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin Ain atau Ama atau Milen atau teman-teman yang lainnya mungkin bisa memberikan pengalamannya, menceritakan pengalaman mendapat tekanan dari teman-temannya. Pakaian merokok Ama, saya lihat Ama mau menceritakan pengalamannya. Iya, Su. Mungkin saya Pak ya. Ya, Mungkin dari saya tuh lebih kepada ya dua-duanya masuk sih Pak. Ada pernah mengalami tekanan langsung, pernah juga mengalami tekanan tidak langsung. Kalau yang tekanan langsung itu kayak ajak bolos, itu kayak harus menyesuaikan mereka kayak satu geng gitu Pak. Ajak bolos, gitu. Minum atau ngerokok, nah itu diajak langsung Pak. Nah kalau yang kayak tekanan tidak langsung tuh lebih kepada cara berpakaian sih Pak. Ini lebih gimana ya Pak? Harus bisa menyesuaikannya. Zaman saya tuh celananya tuh yang kakinya kecil-kecil tuh loh Pak. Nah itu kebanyakan tuh disesuaikan. Kalau memang kakinya tidak kecil, tidak diajak untuk bergaul atau berteman. Gitu Baik, Pak. baik kalau begitu terima kasih untuk pengalamannya. Mungkin teman Ain pernahlah mengalami tekanan-tekanan baik dari teman ataupun pacar. Bisa sedikit menceritakan Kalau pengalamannya pada kami. kalau saya itu Pak waktu SMA Pak. Ya, Jadi kan teman-teman saya itu dulu waktu SMA pas kelas 3, pas kelas 2, pas kelas 2 itu kan teman-teman saya itu semuanya pada tahu main gitar Pak. Nah sementara saya kan belum terlalu lancar dan bukan belum terlalu lancar Pak, memang belum bisa main gitar. Itu kayak menjauhi saya dan tidak mau berteman dengan saya gitu Pak. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya harus menyesuaikan dengan mereka sampai saya juga berniat untuk beli gitar Pak. itu termasuk tekanan tidak langsung atau tekanan langsung Ain? Tekanan langsung Pak. Tekanan langsung ya. Yang benar saja Ain. Itu langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Kayaknya Tekanan Ain tidak langsung Pak. kurang fokus Mengantuk Pak. atau Maaf, Saya tidak mengerti dari Pak yang berkaitan tekanan langsung dan tidak langsung. berbangun Pak dia. atau mau Bapak jelaskan ulang apa itu tekanan langsung dan tidak langsung? Jelas singkat saja Pak yang tekanan langsung dan tidak langsung. Baik, tekanan langsung itu tekanan yang diberikan secara langsung kepada seseorang melalui ajakan atau instruksi. Contohnya tadi yang dikatakan Ama, diajak membolos ketika Ama tidak
menerima ajakan itu, teman-temannya akan menjauhinya atau mengatainya. Jadi itu contoh tekanan langsung Ain. Kalau tidak langsung itu bisa dilihat dari cara berpakaian, cara berlaku atau berkomunikasi. Seperti contoh yang diberikan Ama tadi, Ama mengikuti cara berpakaian dari teman-temannya yang menggunakan celana yang ukuran kakinya lebih kecil ya. Itu ya, Ma. Kaki botol, Pak. Ya. Istilahnya kaki botol, Pak, dulu. Nah, itu contoh. Zaman tidak enak, Pak. Ya, itu contoh tekanan tidak langsung. Apakah Ain mengerti perbedaan antara tekanan langsung dan tidak langsung? Mengerti, Pak. Baiklah. Oh, gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Baiklah, kalau belum kita lanjut ke slide berikutnya mengenai akibat bila tidak mengetahui tekanan tidak langsung. Jika seseorang atau kita tidak mengetahui bentuk tekanan teman, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan mengalami stres, depresi, dan frustasi. Jadi seorang yang tidak mengetahui bentuk tekanan tadi bisa mengalami stres, dan stres ini akan berkelanjutan pada tingkat mungkin frustasi. Dari frustasi bisa juga ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu depresi. Dan ketika seorang sudah mengalami depresi, dia bisa melakukan suatu hal yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain, seperti menggunakan narkoba atau hal-hal yang berbau negatif. Jadi tiga akibat bila tidak ketika akibat ini, ketika tidak mengetahui bentuk tekanan teman sebaya, bisa terjadi, dan ketiganya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi seorang yang tidak mengetahui bentuk tekanan teman sebaya gampang mengalami stres, dan ketika stres mungkin bisa lanjut ke jenjang berikutnya, itu frustasi, dan jika seorang mengalami frustasi dia akan mengalami depresi. Apakah ada pertanyaan? Saya lihat Ama ingin bertanya atau memberi tanggapan. Belum, Pak. Belum. Mengerti ya? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Atau Bapak menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lebar, tidak menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, atau bagaimana? Pas sih, Pak, pas. Pas ya, baiklah. Kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya. Slide mengenai sabar. Ada sedikit gangguan. Fungsi teman sebaya. Baik, di sini selain kita harus mengetahui bentuk tekanan teman sebaya baik secara langsung maupun tidak langsung, kita juga harus mengetahui fungsi teman sebaya. Jadi menurut Gottman dan Parker ada 5 fungsi teman. Yang pertama itu memberikan kesempatan bagi bagi kita untuk melakukan suatu aktivitas yang berguna bagi teman-teman kita. Contohnya itu ketika kita mengikuti suatu kegiatan bakti sosial, adalah salah satu fungsi teman sebaya. Ketika kita diajak untuk melakukan suatu kegiatan bakti sosial, jadi kita melakukan suatu aktivitas yang berguna bagi orang lain. Dan yang kedua, memberikan rangsangan kepada seorang untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Saya ambil contoh tadi dari ceritanya teman Ain yang mengatakan bahwa dia merasa dia harus bisa bermain gitar lebih hebat atau mempunyai potensi atau skill yang sama dengan teman-temannya tadi. Itu adalah contoh memberikan rangsangan kepada seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga,
dukungan fisik. Di sini dukungan fisik ini membutuhkan menumbuhkan perasaan berarti bagi orang yang menghadapi masalah. Jadi ketika seorang teman atau teman kita mengalami sebuah masalah, kita akan memberi dukungan kepadanya, dan kehadiran fisik kita memberi semangat baru bagi teman kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu sabar ya. Yang keempat, dukungan ego. Jadi dengan berteman akan muncul dukungan ego, dan dukungan ego ini membantu seseorang untuk melakukan dukungan kepada teman yang mengalami masalah, sama seperti dukungan fisik tadi. Jadi dukungan ego ini memberi dukungan kepada teman kita yang sedang menghadapi masalah. Dan yang kelima, perbandingan sosial. Jadi menyediakan kesempatan bagi teman secara terbuka untuk teman-teman kita untuk mengungkapkan ekspresi, kompetensi, minat, bakat, dan keahlian seseorang. Jadi kelima fungsi teman sebaya ini bisa berguna bagi kita jika kita bisa mengetahui bentuk-bentuk tekanan teman sebaya dan memahami apa itu teman sebaya tadi. Apakah ada pertanyaan? Selamat bergabung buat saudari Desi. Mungkin Selamat bergabung, Pak. Teman. Dari mana saja Desi? Apakah ada kesibukan lain? Iya, Pak. Tadi baru selesai kumpul sama keluarga. Oh. Tadi ada yang... Jadi ada pertanyaan mengenai fungsi teman sebaya ini? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, mungkin saya akan menjelaskan sedikit materi ini kepada teman Desi ya, karena teman Desi baru muncul dan sebenarnya materi kita sudah habis. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tekanan teman sebaya kepada saudari Desi, supaya Desi memahami dan tahu apa itu mengetahui bentuk-bentuk tekanan teman sebaya. Baik, bagi Desi, bentuk tekanan teman sebaya itu ada dua. Yang pertama, secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan teman sebaya secara langsung itu berupa ajakan atau instruksi dari teman lagi untuk melakukan hal secara langsung. Contohnya tadi, mungkin Hama bisa memberikan contoh tekanan teman bentuk-bentuk tekanan teman sebaya secara langsung. Ya baik Pak. Teman Desi memahaminya. Kalau tekanan secara langsung tuh kayak contohnya saya mengajak Ain merokok atau membolos. Nah itu tekanan secara langsung Pak. Itu jadi teman Desi. Secara langsung itu yang kayak ngomong langsung. Ya, mengajak. Langsung. Ya, betul sekali. Mungkin teman lain bisa membantu menjelaskan yang kedua, karena tidak langsung. Ya, baik. Kalau menurut saya, Pak, berkaitan dengan tekanan tidak langsung itu, lebih kepada bersifat, bagaimana ya? Mungkin orang atau teman saya itu lebih mengungkapkan reaksinya mereka kalau mereka itu tidak setuju dengan saya. Yang contohnya saya kan itu tidak terlalu lancar main gitar. Nah, teman-teman saya itu kan lancar main gitar. Mungkin sikap mereka menunjukkan ke saya itu bahwa mereka itu tidak senang atau lebih kepada tidak setuju sih. Dan menjauhi saya karena saya itu kan tidak terlalu lancar main gitar. Jadi saya sendiri ingin
menunjukkan lagi kalau bahwa mereka itu menjauh saya itu karena saya tidak terlalu lancar main gitar. Intinya kalau menurut saya bagaimana ya, tekan secara tidak langsung itu tidak diungkap melalui kata-kata gitu, tidak diungkap secara langsung atau apa ya, Memberi tidak sikap lah Pak atau perbuatan. lebih kepada sikap ya atau perilaku. Baiklah kalau begitu. Terima kasih kepada teman Ain dan Ama sudah menjelaskan bentuk-bentuk tekanan teman sebaya. Apakah teman Desi memahami bentuk-bentuk tekanan teman sebaya ini? Iya Pak, saya mengerti pengertian tentang tekanan secara langsung dan tidak langsung. Mungkin Desi bisa memberikan contoh atau menyaringkan pengalamannya kepada kami, mungkin pernah mengalami tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari teman-temannya. Lebih ke secara langsung sih Pak. Jadi tuh kan saya punya kelompok pertemanan gitu. Nah, misalnya nih, saya salah, gimana ya? Saya salah ngomong. Terus tuh kayak, bukan salah ngomong. Kayak gimana ya? Bentar Pak, saya jelasin dulu. Tekanan kan, tekanan. Ya. Jadi kan, saya punya sekelompok teman bermain. Jadi misalnya, itu tuh kayak, jadi di antara teman kelompok itu, saya nggak bisa naik motor, nggak bisa pakai motor. Itu saya tuh mengalami tekanan secara langsung gitu. Jadi mereka tuh kayak ngomong, latihan lah Des, masa ya cuma kamu doang yang nggak bisa pakai motor. Jadi itu kan tekanan secara langsung karena mereka tuh ngungkapin. Oh, begitu ya. Itu salah satu pengalaman saya mendapat tekanan dari teman sebaya. Kalau yang tidak pengalaman tekanan secara tidak langsung, apakah ada atau tidak pernah mengalami tekanan secara tidak langsung? Kalau tadi kan dijelasin kalau secara tidak langsung itu kayak lebih ditunjukin melalui sikap kan, nggak ngomong Ya. tapi kayak Ya, sikap. Kayaknya nggak deh Pak. oh tidak Soalnya ada kan ya. milih untuk ngungkapin aja gitu daripada Baik kayak tiba-tiba diungkapkan ya daripada tidak diungkapkan. Baiklah kalau begitu Bapak rasa pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak akan menayangkan sebuah video pendek. Gracia, ya Ma. Papa sama Mama pergi dulu ya. Oh iya, tapi nanti aku ada kerja kelompok di sini, nggak apa-apa toh? Gak apa-apa, Ma. Ya wis ya wis. Ya, makasih Ma. Ya, dadah hati. Ya. Guys, ayo ke rumah gua. Mama papa lagi pergi. Sen. Gracia! Ras! Bodoh. Tuh, aku haus ya. Ngapain lu minum Fanta? Gak jantan minum Fanta itu. Temen gua aja, bawa miras lu. Ini nih miras gue. Ras. Ras. Nah, ayo. Ayo, coba. Gak. Gak apa-apa. Coba aja, coba aja.
jantan, kamu jantan nggak? Iya. Ya kamu jantan nggak? Ayo coba. Coba. Ayolah. Ayolah, nggak apa-apa lah. Nggak Nanti apa-apa. dimarahin mama. Enggak, aku di sini nggak ada mama. Mama aku jauh. Ya. Ya Allah. Ayo udah. Ya udah coba. Baunya nggak enak. Kamu Ayo minum, nggak sih? minum sama-sama. Loh, kamu minum nggak sih tuh? Kamu minumnya di mana? Minum. Halo? 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 Iya, Ma. Loh, Mama udah mau nyampe. Oh iya, Ma, iya, Ma, itu Ma, iya, Ma, iya. Oke, Ma. Loh. Om Tante pulang dulu ya. Rahasia. Gracia. Ini tasnya siapa ya? Siapa? Tasnya siapa ya? Fotonya siapa? Mungkin punya temennya Gracia. Coba kita ngomong sama Gracia. Oke. Gracia. Rahasia. Ya. Ini punya temanmu dah. Oh iya, ketinggalan. Kok ada sesuatunya? Oh, ada mirasnya ini. Tadi ngapain aja di sini? Ayo, tadi kamu ngapain? Ayo jujur. Jujur, ngapain? Jujur. Ya nggak bener sih. Wes ya, kamu coba diulangi lagi kayak gitu. Ya, mau. Janji? Janji. Ya, ya. Mama keluar dulu. Ya, ya. Siap, Bapak dan Ibu. Ya. Selamat siang. Pertama-tama saya mau nanya, Gracia itu kalau di rumah gimana ya? Oh ya biasa. Ya baik kok di rumah sikapnya. Oh gitu ya. Bukannya apa ya, tapi setelah saya perhatikan nilainya sejak masuk sekolah ini tiba-tiba turun. Dan turunnya itu maksudnya enggak cuma dikit doang, dia itu turunnya banyak sekali. Kalau Seberapa drastisnya nilai anak saya? oh maksudnya penurunannya gimana ya? Kalau bisa apa bapak dan ibu yakin mau lihat? Iya. Yakin. Jadi saya ambil ya. Ini rapotnya Gracia Rafina yang sebelum dan sesudahnya ya. Kalau bisa dilihat di sini nilai sebelumnya itu kayak nilai sebelumnya itu bagus banget. Anak kalian itu anak ibu dan bapak ini benar-benar anak yang cerdas dan mampu. Tapi entah kenapa setelah masuk di sini nilainya jadi sangat jelek. Dia hampir tidak naik kelas sekarang ini. Kalau gitu maksud saya ya gimana ya? Saya ingin meminta bapak dan ibu untuk lebih menasihati dan lebih memantau anaknya bapak dan ibu, karena sekarang ini Gracia ini sedang ada di ambang batas dan banyak guru-guru yang juga sudah mulai protes tentang tingkah lakunya di kelas. Tuh, karena di kelas ini dia berteman sama anak-anak yang dalam tanda kutip kurang baik gitu. Jadi kalau bisa saya ingin bapak dan ibu lebih memantau anak bapak dan ibu, karena sebenarnya saya tahu dia adalah anak yang mampu dan dia bukan anak yang nilainya cuma bisa segini. Sampai rumah saya nasihati anak saya. Kalau bisa begitu dan kalau bisa lebih dimantau lagi. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Yang tentu Gracia. Kok kelihatan lucu ya? Oh iya, kok seperti Mbak sih. Iya. Ayo kesana yuk. Ren, kamu Ren, juga ayo, Ren. main terus dong. Ya, temenin ke Gracia tuh loh. Kasian ya tuh, dia sedih
ke kantin ya nggak mau. Ya sayang. Ayo, yuk. Sih ya. Hei, Kamu kenapa kenapa sih? sih? Duh, aku dimarahin mama. Kenapa? Tolong, nilaiku loh jelek. Duh, sih kamu sih temenan sama mereka. Ya gak apa-apa sih kamu temenan, cuma Ya, sampai sini teman aja, Bras. Meskipun temenan ya jangan ikut-ikutan juga. ya itu. Kan masih ada kita kan. Nek kamu sedih, kamu bisa cerita ke kita kok, Bras. Gimana? Tapi mereka itu kayaknya memberi pengaruh yang buruk ya. Memang sih. Kamu nggak apa-apa sih temenan sama mereka, cuma kamu wajib bisa memilih mana yang benar dan mana yang enggak. Jangan sampai ikut-ikutan juga. Ya, biar nanti yang rugi itu di kamu sendiri nantinya. Makasih ya. Ya, emang aku bisa ngerti yang mana pergaulan buruk dan mana yang pergaulan baik. Ya, sip, itu baru berhasil ya. Semangat, Tas. Sama SS mau ke kantin. Kamu ke kantin nggak, Ren? Nggak usah, Kamu aku pengen mau biar- enggak? Nggak usah, udah kenyang. Ya udah deh. Bye, Ras. Bye. Bye. Oh ya guys, aku pengen nyanyiin sesuatu buat kamu. Supaya kamu semangat. Oh iya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Jadi tetap semangat ya. Thank you, Sharon. Bye. Bye. Terus gimana nih kalian? Ya, aku sih ya biasa aja sih, tapi belum naik. Tapi ya aku udah berusaha sih. Ya kalau kamu naik ya itu jangan berteman sama teman-teman yang nakal itu sih. Kayak Gwen, Rocky, terus Ubi, Eci, itu kan nakal. Iya sih, benar. Tapi gimana kalau seandainya aku nggak temenan sama mereka? Aku temenan sama siapa? Sedangkan aku nggak punya temen. Ya kan ada aku sama teman-teman yang lain. Iya sih. Makasih ya udah jadi mau jadi temanku. Jangan mau ya nanti kalau dia jajak escape atau dia jajak sih hal-hal melakukan hal yang nakal gitu ya. Iya, iya, iya. Dia udah pergi dulu ya. Ya makasih ya. Aku habis dimarahin mama aku gara-gara nilaiku jelek. Oh, aku yang nggak bisa aja. Ini loh ekonominya. Kenapa? Itu bahasa itu kayak gini ya. Bahasa itu tempat tersembunyi. Oh iya. Ayo escape. Ngapain escape? Aku nanti dimarahin mama aku lagi. Tuh, gini ngapain sih kamu nih? Escape. Escape aja. Nanti nilai kalian jelek loh. Alah, selalu nggak apa-apa lah. Mama enggak gitu. Ya. Baik, setelah teman-teman tadi menonton film pendek mengenai tekanan teman sebaya, mungkin salah satu dari teman-teman bisa memberikan tanggapan mengenai film pendek tadi. Saya, Pak. Oh, baik, Ama, silakan. Kalau tanggapan saya sih, Pak Desi. Kalau tanggapan saya, Pak ya, teman tuh kadang menjadi faktor yang sangat berpengaruh, Pak, dalam keseharian kita. Apalagi teman sebaya yang seumuran, yang kayak kita lakukan di masa yang kita sama. Jadi perbedaan umur juga sangat menentukan kita bagaimana cara kita berperilaku. Tetapi dalam video itu menunjukkan bahwa kayak dia berteman, semua orang
saya bukan mencap kayak pergaulan itu tidak baik. Pergaulan itu baik seadanya, tapi tergantung bagaimana kita sebagai pribadi untuk mengolah kepribadian kita di dalam pergaulan kita. Contohnya kayak di dalam situ juga ada perempuan yang minum mabuk. Nah itu kalau menurut tradisi kami sih kurang terlalu etis untuk dikatakan bahwa dia tuh mempunyai, istilahnya perempuan tuh harus mempunyai harkat dan martabatnya lah, dan dia Bisa tidak bisa menjaga ya? berbuat suka-sukanya. Harus bisa menjaga Dan harkat dan juga, martabatnya. iya Pak, benar Pak. Karena perempuan tuh nilainya tuh tak tergantikan Pak. Soalnya kalau tidak ada perempuan maka tidak ada generasi selanjutnya Pak. Nah, dan juga mungkin pesan sih Pak, mungkin tidak setiap kita bergaul dengan penjahat kita seharusnya menjadi penjahat, tidak Pak. Tapi ya mungkin ketika kita bergaul dengan penjahat, apa yang kita dapatkan atau kita pelajari dari dia, mungkin bagaimana cara kita menghargai orang atau apa ya, yang nilai yang bisa dikatakan negatif kita simpulkan menjadi yang positif Pak. Nah, menurut saya sih begitu sih Pak. Pada dasarnya bagaimana kita menyikapi pergaulan itu sendiri ya, bukan Ya benar Pak. Ya Pak. kita. Baiklah kalau begitu. Saya rasa pertemuan kita akhiri sampai di sini, tapi sebelum kita menutup pertemuan ini, karena kita telah mengawali pertemuan dengan doa, marilah kita menutupi pertemuan ini dengan doa bersama juga. Saya minta Iya. teman Frater Ain memimpin kita dalam doa. Saya lihat Ain ini tampangnya seperti Frater. Lagi asmara Pak. Pacar baru Pak dia. Oh, selamat Ain karena sudah memiliki pacar yang baru lagi. Motornya, iya Pak. motornya Scoopy Pak, bocoran. Aing sudah tidak cukup. Baiklah, silakan Ain mengantar kita dalam doa penutup. Baik teman-teman dan dosen, izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, karena pada pagi hari ini kami bisa mengikuti kelas kami dari awal sampai selesai kelas ini dengan baik. Semoga apa yang kami dapat pada kelas ini bisa berguna untuk masa depan kami. Terima kasih banyak ya Bunda. Haleluya. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Ain yang telah mengantar kita dalam doa penutup. Jadi sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama walaupun melalui kelas online. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita sedang dilandai oleh virus corona. Ya Pak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.